Seperti kita lihat di belakang saya ini, Candi Jawi ini masih sangat terawat sekali dan bentuknya masih sangat sempurna. Candi ini candi Jawa ya. Yeah. Jawi diambil dari kata-kata Jajawi atau Jawa. Ya. Nah, candi ini meliputi ada tiga bangun pada era Singosari ya. Yeah. Rajanya Kertanegara. Lah, kebetulan Raja Kertanegara sendiri itu penganut ajaran sinkretisme. Di atas tadi ada simbol dewa naik kuda, yeah, yang namanya simbol kalki ya. Akhirnya lama demi lama saya itu nyadar, masa kucing bisa ayunan kan gitu kan. Akhirnya saya ketakutan dengan sendirinya. Itu tentang pengalaman saya pribadi. Yeah. Melihat sesuatu fenomena makhluk yang sangat besarnya itu melebihi candi ini. Melakukan sayembara. Siapa saja yang bisa menggali sumber air di sini, di situ kalau perempuan tak anggap jadi saudara, kalau laki-laki saya mau dijadikan suaminya. Airnya yang keluar sumbernya terbukti. Lah, melihat sesosok yang tidak seperti manusia, siluman ya. Akhirnya si Putri Jawi tersebut menghilang. Asa 2 Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya dengan Leo di Asa 2 Dunia. Dengan meditasi, kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Episode kali ini, tim Asa 2 Dunia sedang melakukan perjalanan sejarah di Candi Jawi yang terletak di Prigen, Kabupaten Pasuruan. Seperti kita lihat di belakang saya ini, Candi Jawi ini masih sangat terawat sekali dan bentuknya masih sangat sempurna daripada mungkin candi-candi yang sebelumnya kita hampiri yang mungkin sudah banyak kekosongan atau sudah rusak di bagian-bagian tubuh candinya. Oke, jadi di Candi Jawi ini dahulu kala terkenal dengan banyaknya harta karun atau bisa dibilang cerita rakyat dulu bilang ini adalah negeri kristal. Dan sejarahnya lagi bilang bahwa banyak yang bisa mendapatkan emas di sini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung cek aja ke dalam dan mungkin ada juru peliharanya yang bisa kita wawancara. Yuk, mari. Baik, sekarang kita sedang di bawah Candi Jawi ini. Seperti yang teman-teman lihat mungkin di kaki candinya ini berwarna hitam, namun di badan sampai atasnya berwarna batu putih. Nah, itu mungkin nanti kita bisa tanyakan sejarahnya, kenapa bisa kita bilangnya bisa belang gitu, kenapa kok tidak sama warnanya. Cuma yang saya baca sih, yang bawah ini batu hitam berasal dari agama Hindu ya. Yang atasnya warna putih itu berasal dari Buddha. Mungkin saya bisa salah, tapi mungkin kita bisa cross check lebih ke juru peliharanya di sini. Mari kita langsung ke juru peliharanya. Oh, mungkin ini juru peliharanya. Coba kita tanya dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, amit saya, Pak. Ya. Kami dari tim Asa 2 Dunia, Pak. Oke, siap. Leo. Oh, saya Bapak Sulikin, Mas. Oh, nggih. Ini saya pakai keplek. Oh, juru pelihara di sini, ya. Pak, nggih. Sudah saya dari Sulikin, nggih. ya, juru pelihara Candi Jawi mulai 2018. Oh, ya cukup lama ya, Pak ya. Ya. Nah, ini tadi kan saya ada penjelasan sedikit, Pak, ke pemirsa soal sejarah singkatnya Candi Jawi ini. Siap, ya. Nah, ini awalnya saya mau nanya kok kaki candinya warna hitam terus badannya putih, ini gimana ya, Pak? Yang enak kita cari yang dingin dulu. Oh, nggih. Ya, boleh kita supaya menyeluruh lebih enjoy. Nggih, Ya, mulai monggo. aja. Oh, monggo, Pak.
Ya Mas. Siapa? Nah ini mengenai pertanyaan saya tadi Pak, Ya. yang kakinya warna hitam, terus badannya putih. Ini bagaimana ini Pak sejarahnya ini? Candi ini candi Jawa ya. Nggih. Jawi diambil dari kata-kata Jajawi atau Jawa. Ya. Nah candi ini meliputi ada berapa? Ada tiga batu andesit ya. Batu andesit itu batu yang mudah dipahat atau gampang dipahat ya. Batu kali yang gampang dipahat. Nggih. Batu ada andesit merah seperti ini Mas, yang kita bersihkan tadi. Nggih. Andesit merah seperti ini ya. Juga ada andesit hitam. Andesit ya. hitam, nggih. Andesit hitam seperti ini. Juga ada andesit putih. Putih. Nah, seperti ini. Ya. Andesit putih ini. Nah, andesit merah ini memang di apa namanya? Di struktur seperti itu, di konstruksi seperti itu ya. Dengan bertujuan untuk menghiasi ya. Ya. Menghiasi candi. Nah, terus yang batu hitam memang identik ya, kalau batu apa namanya? Batu andesit itu memang identik dengan batu seperti ini. Nggih, nggih, Pak. Nah, kalau batu putih ini memang bukan nggak ada batu putih, memang itu menurut alur cerita memang harus dikasih batu putih. Kebetulan pada rekonstruksi dulu batu putih ini kan sempat hancur jadi 3 bagian ya. Jadi ini. Oh iya. Nah, jadi itu diambilkan, konon kabarnya diambilkan dari Pulau Madura batu putih. Oh, Seperti gini. itu. Gitu ya sejarahnya Pak. Berarti dulu sempat memang ada budaya Hindu sama Buddha bersatu buat bikin candi ini mungkin Pak ya? Kebetulan candi ini memang dibangun pada era Singosari ya. Nggih. Rajanya Kertanegara. Lah, kebetulan Raja Kertanegara sendiri itu penganut ajaran sinkretisme, dualisme agama. Oh, Seperti itu. nggih. Sehingga itu mengkerucut terhadap Hindu dan Buddha. Buddhanya yang ada stupanya di atas, Nggih. Hindunya yang ada urenya di Ure bawah. di bawah. Ya, nampak ure ini kan. Nggih. Nah, seperti itu. Seperti itu. Mungkin Pak Sulikin juga bisa menjelaskan kenapa kok ada kayak itu mungkin model singa ya Pak ya? Singa atau apa ya Pak ya? Penjaganya tuh bagaimana Pak? Kalau candi ini memang diliputi dengan identik dua penjaga. Penjaga. Dua penjaga yaitu patung Kalamakara. Patung Patung Kalamakara itu perwujudan dewa Kalamakara yang bertujuan untuk menolak bala. Karena candi ini dipercaya sebagai sarana pendermaan, juga peribadatan, juga peritualan. Seperti itu. Nggih. Sebelum ke atas, kita jelaskan secara rinci untuk yang di depan candi. Nggih, nggih, monggo Pak. Monggo Pak. Ya Mas, Nah. ini yang saya jelaskan tadi. Nggih. Kan? Ini adalah bangunan perwara. Oh, bangunan perwara. Bangunan perwara. Nah, ini kan sudah runtuh ya. Nggih. Nah, ini perwara 1 dan 2. Biasanya itu perwara itu adalah anak-anak candi yang mendampingi candi induk. Nggih, nggih, Nah, nggih. ini runtuh. Nah, di sini pernah diketemukan reruntuhan patung kalau nggak naga ya singa. Kalau nggak naga Nah, sih, di oh depan iya. kita tinggal mengajinya. Nggih, nggih. Mengkajinya apa itu naga apa singa. Nggih. Kita sudah pamerkan di belakang Iya. ini. Seperti itu. Nah, ini biasanya tempat kawulo ya. Kawulo, nggih. Menunggu imamnya yang di atas kan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan Kalamakara. Ini Kalamakara, adalah nggih. simbol penunggu. Penunggu. Simbol penunggu untuk penjaga ya, menjaga orang beribadah yang di atas. Seperti itu. Memang sejarahnya memang pelindungnya untuk menjaga ya Pak ya. Jadi simbol Iya, simbol. penjaga. Biasanya tuh kalau Kalamakara itu didampingi 2 bidadari. Oh, biasanya. waduh. Tapi kalau di sini enggak. Jadi Kalamakara sendiri, tapi itu bertujuan untuk menolak bala. Menolak balik ya. Begitu. Begitu ya. Oke, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di atas mungkin. Pak. Monggo, silakan. Nggih. Sandal dilepas dulu Nggih, karena siap. ini tempat suci. Nggih, siap Pak.
Solikin, mungkin Pak Solikin mau menjelaskan tentang simbol-simbol dari Oke, siap. candinya. Di atas tadi ya, kalau kita bisa shot ya, di atas tadi ada simbol dewa naik kuda, Nggih. yang namanya simbol Kalki ya. Kalki. Nah, itu biasanya kalau Wisnu naik Garuda, Wisnu Kencana. Iya. Nah, kalau ini masa Wisnu naik kuda kan, gitu kan. Ya, pokoknya ada dewa naik kuda gitu aja. Iya. Terus yang kita ziarahi tadi, Nggih. di situ itu adalah simbol Linggayoni ya. Simbol Linggayoni, lingga perwujudan seorang laki-laki, yoni perwujudan seorang wanita. Jadi itu simbolnya, simbol itu simbol dari dewa Siwa. Siwa. Kebetulan Kertanegara sendiri itu ikut ajaran tantra kan gitu. Iya. Dari Buddha Warewacana kan. Nggih. Seperti itu. Nah, candi ini ada yang bilang katanya candi ini banyak yang menemukan harta karun, emas dan lain Nah, sebagainya. itu nggih. Itu kalau bagi saya selama saya di sini kita nggak pernah menemukan semacam itu dan kita tidak boleh mengizini tentang uji nyali seperti Iya, itu. benar, Pak. Karena akan bisa merusak ya kan, Nggih. bisa merusak keindahan dan lain sebagainya. Iya, benar, Di Pak. sini kan tujuannya untuk umum, Nggih, untuk umum. edukasi, sarana ritual. Iya, untuk begitu. ziarah, iya, Pak. Nah, ini candi ini kalau pernah diketemukan emas, memang iya. Tapi bukan emas batangan. Oh. Pernah diketemukan pada zaman keemasan. Mantap. Ya, Nggih. gitu kan ya. Awas salah tangkap, bukan emas batangan, zaman keemasan. Iya. Nah, sehingga pernah jaya dan diketemukan di zaman keemasan. Nah, Nggih. jadi yang menemukan itu dari Belanda ya, orang-orang dari Belanda dulu itu sekitar 1883 kalau nggak salah. Itu pernah diketemukan tahun sekian itu sempat terbelah yang saya bilang tadi Iya. 3 bagian. Candi ini pernah kesambar petir, juga pernah kena ya nggak tahu kena apa namanya bencana alam dan lain sebagainya. Tapi pusat candi ini masih terbikin sempurna gitu. Alhamdulillah Mas? Iya, sudah Pak. kualifikasi tingkat nasional. Jadi candi ini di sini kan ada yang namanya sisa batu yang bisa untuk rekonstruksi lagi. Iya. Jadi untuk sebagai awalan mencontoh batu itu sehingga candi ini tetap Berdiri kokoh. berdiri ini, kokoh untuk menuju kesempurnaan. Ya. Seperti itu. Nah, yang saya maksud tadi ini batu ini Itu memang didatangkan dari Madura. Ya, akrilik putih itu tadi ya, Pak ya. Betul. Jadi sehingga bukan nggak ada batu di daerah sini, memang didesain seperti ini karena menurut alur cerita yang ada di relief yang di badan candi seperti itu. Oh, begitu. Seperti itu. Baik, Nanti Pak. kalau ingin jelasnya nanti kita kasih tahu yang relief di badan candi. Oh iya, bisa yang tadi di belakang Bapaknya. Nggih. Siap. Yuk, mari kita lanjut. Ke bawah. Nggih, siap, Pak. Oke, jadi kita ada di spot selanjutnya setelah Candi Jawi ini. Kata beliau, Pak Solikin ini katanya angker. Mungkin kita mau dijelaskan kenapa kok bisa angker dan apakah ada orang yang mungkin berdoa menyembah sesuatu di sini. Monggo Pak, diterangkan. Ya, terima kasih banyak Oke, Mas. sama-sama Pak. Kalau kita ngomong angker sih, kalau tergantung kepercayaan. Oke. Karena ada cerita masyarakat sini. Di sini itu kan pernah ada orang jualan bakso di sini ya. Ada jualan bakso di sini. Di situ pernah ada orang beli di situ. Masuknya sini padahal pintu kami kunci, Iya. ya. Tapi masuk ke dalam candi hilang. Itu satu fenomena sebelum kita pembuatan pagar. Iya. Terus yang kedua, pada waktu maghrib saya di sini. Di situ ada kucing di sini Mas, naik ke sini. Saksinya satu RT, bukan 1-2 orang. Saksinya satu RT. Saya maghrib duduk di pos ya, di depan. Di situ ada kucing di sini. Kucing naik sini, berayunan di atas sampai ranting itu patah. Ranting sebesar itu patah. Padahal itu nggak kering, Iya. nggak kering.
Nah terus disangka sama tetangga yang keluar dari masjid, disangka itu apa namanya? Disangka angin. Padahal yang saya lihat pribadi itu adalah kucing patah. Iya. Akhirnya sekitar 20 orang ke sini semua. Pak, kayunya roboh ya, rantingnya roboh, ada angin puting beliung dan macam-macam lah. Lah orang-orang sibuk melihat ranting yang patah. Setelah saya sibuk mencari kucing. Iya. Akhirnya lama demi lama saya itu nyadar. Masa kucing bisa ayunan kan gitu kan? Akhirnya saya ketakutan dengan sendirinya. Itu tentang pengalaman saya pribadi. Yang kedua tentang tetangga kami mancing di sini. Kebetulan waktu itu ada ikan gabus di sini ya. Dipancing nggak dapat. Nah, terus di situ ada melihat sesosok fenomena makhluk yang sangat besarnya itu melebihi candi ini. Akhirnya dia lari. Habis lari ke pos. Setelah lari ke pos. Dia itu mancing lagi, terus setelah mancing lagi dapat ikan gabus banyak, seperti itu. Itu fenomena. Terus yang kedua tentang masalah pohon beringin ini. Pohon beringin ini akarnya itu nggak sampai ke badan candi, dan akar ini juga nggak sampai ke pos. Nah, lah akarnya ini cuman ke sana. Ke sana. Lucunya ke sana akarnya pohon ini. Lah kebetulan pohon beringin ini itu diperkirakan umurnya sekitar 200 tahun. Dan ini ada juga yang di luar dari candi ini menanamnya. Yang ada hubungannya dengan candi. Yang ada di kolam jeding yang sana. Di sana ada seperti kayak pemandian jeding yang di sana. Di situ juga ada pohon beringin. Yang dulu waktu itu sekitar tahun 74-an sebelum 75 itu diketemukan arca-arca yang di bawahnya pohon beringin itu. Iya. Itu yang mengidentifikasi itu warga setempat, akhirnya berduyun-duyun dan berbondong-bondong untuk menyelamatkan patung-patung itu, terus dibawa ke Trawulan. Waktu itu seperti itu. Dan saya masih belum lahir. Kalau 74 gitu loh. Seperti itu. Dan mistiknya itu. Dan banyak lagi mistik-mistik yang lainnya. Kalau orang punya pemikiran negatif tentang masalah kepingin bagaimana candi ini, bagaimana lokasi ini, itu pasti dikasih fenomena yang kurang benar di sini. Pasti. Kalau pikirannya bersih, insya Allah nggak ada apa-apa. Seperti itu. Berarti kejadian angker yang menyebabkan kayak kecelakaan apa-apa nggak ada ya Pak ya? Kalau kejadian angker, cuma di dalam saja, di luar saja, di luar jalan ya, di luar area Candi Jawi. Di situ pernah ada kejadian karena orang wisata itu kan macam-macam. Ada yang main TikTok, ada yang main maunya sendiri. Padahal ini kan tempat wisata edukasi, tempat wisata religi. Seharusnya lah ini kan peninggalan sejarah. Pamit dulu seperti itu. Cara yang bagus kan pamit dulu. Wah itu nggak pamit. Setelah pulang dari sini keluar akhirnya ditabrak motor. Meninggal di tempat. Nah, kejadian sehari 3 kali. Ya semualah kecelakaan itu kan tergantung takdir dari yang di atas kan gitu. Tapi rata-rata dari situ sini. Ya kemungkinan melakukan nggak bener lah. Tidak terpuji lah. Nggak tahu itu tiktokan di badan candi, nggak tahu itu apa. Kalau nggak percaya mau nggak silakan kan gitu. Ini kan balik lagi, ini peninggalan sejarah yang harus dikunjungi, lestarikan dan dilindungi. Nggak dibuat sembarangan. Jadi intinya kita berkunjungnya sambil sopan santun gitu. Betul. Amit sewu. Kita dengan ramah tamah sama juru pelihara dan orang-orang sekitar. Jadinya ya pastilah setidaknya nggak terjadi apa-apa ya Pak ya. Siap. Dan untuk selanjutnya nanti supaya untuk pembuktian secara real tentang kembarannya ini ada di Sumber Jeding sana. Nanti kita bisa lihat sana nanti untuk pembuktiannya. Dan yang saya ceritakan tadi tentang masalah ini sejarah cerita rakyat ya. Kita teruskan cerita rakyat bahwa candi ini dipercaya ada putri Jawi dari sini. Jawi artinya luar, ada putri luar yang masuk sini bertujuan dengan untuk menunggu peninggalan moyangnya. Nah di situ karena di sini pernah terjadi kekeringan, akhirnya untuk melakukan sayembara. Siapa saja yang bisa
menggali sumber air di sini. Di situ kalau perempuan tak anggap jadi saudara, kalau laki-laki saya mau dijadikan suaminya. Akhirnya sayembara itu dimenangkan yang namanya Kebo Suwayuwa. Ini cerita rakyat ya, bukan cerita sejarah, cerita rakyat. Dimenangkan Kebo Suwayuwa. Ternyata Putri Jawi itu tahu bahwasanya yang memenangkan sayembara itu adalah manusia berkepala kerbau. Sehingga Putri Jawi nggak mau lah. Terus sayembara itu dimenangkan oleh Kebo Suwayuwa. Airnya yang keluar sumbernya terbukti lah, melihat sesosok yang tidak seperti manusia, siluman gitu, akhirnya si Putri Jawi tersebut menghilang, sembunyi. Akhirnya kesembunyiannya dia membuat kemarahan si Kebo Suwayuwa. Marahnya itu siapa saja yang tercantik di desa ini, siapa saja yang mirip cantiknya melebihi kapasitas rata-rata, di situ pasti akan membunuhnya dan memakannya secara besar-besaran. Dan di situ akhirnya itu dibuat gugon tuhon sampai sekarang, dipercaya sampai masyarakat sekarang. Di sini itu kalau ada orang cantik melebihi kapasitas, itu kalau nggak meninggal ya sakit ya seperti itu. Terus gugon tuhonnya juga kalau ada orang sini nikah sama orang Suwayuwa itu akan bisa, itu kepercayaannya seperti itu. Akhirnya dipercaya itu. Akhirnya untuk menolak balak tersebut, menolaknya itu dengan cara membuat tarian yaitu tarian Putri Jawi untuk menolaknya. Lah untuk pembuktiannya nanti ada di sumber mata air Jeding sana. Di situ ada sumber. Di situ ada sumber yang sampai sekarang airnya untuk dikontribusikan dan dijual di luar daerah sini karena sumbernya airnya sangat bagus sekali. Gitu. Kalau itu cerita rakyatnya seperti itu. Kalau cerita sejarahnya tadi diambil dari Kitab Negara Kertagama. Jadi ada dua versi. Iya, ada dua versi ya, Pak. Seperti itu. Dan itu yang sebelah sana itu adalah gerbang pintu masuk juga bisa dikatakan begitu. Gerbang pintu keluar juga iya. Di situ adalah Gapura Bentar. Bentar artinya kembar. Ini artinya kembar. Ini masih satu area di Candi Jawi seperti itu. Berarti kalau sejarahnya mungkin di situ pulang pergi lewat gerbang situ. Kayaknya seperti itu. Kayaknya kan gitu. Mungkin Pak Sulikin mau menjelaskan langsung di sana, Pak. Monggo. Nah, terus ini untuk identifikasinya tentang masalah tadi singa ya. Singa ya. Singa itu bisa kita shot situ bentar nanti terus ke sana. Oke, siap Pak. Monggo Pak, lanjut. Sekarang di spot lokasi selanjutnya ini tadi Pak Sulikin bilang gerbang Bentar. Seperti gerbang Bentar. Yang artinya kembar. Berarti seperti ini bisa dibilang Gapura selamat datang, selamat tinggal juga lewat sini semua, Pak. Kayaknya seperti itu. Kalau kita ngomong ini tempat masuknya dari mana ya kita nggak tahu. Tempat keluar ya keluarnya dari mana kita nggak tahu. Yang jelas ini satu area dari Candi Jawi. Ya, dan yang jelas jika ini gerbang Bentar. Tadi Bentar artinya kembar, seperti itu. Dan ini juga dipercaya mistiknya biasanya kalau orang ritual di sebelah sini. Banyak ritual di sini. Ritual di sini. Dan kalau masalah penunggu tentang gaib yang mengalami 2 orang, saya sendiri dan anak buah saya namanya Jupel Mutolib. Di sini pas saya matikan lampu, saya di pos itu. Iya, dikasih fenomena suara yang nggak bener. Gitu. Kerasa jadi, jelas ya Pak? Kerasa jelas. Saya nyari, nggak ada orang, saya lari. Akhirnya si Mutolib nggak percaya. Mutolib juga begitu. Dikasih siulan, lari juga. Akhirnya sekarang kalau ngidupin lampu, kalau malam-malam kita berdua. Kejadian baru-baru itu udah lama. Manusiawi lah kita sebagai meskipun juru pelihara di sini ya kita punya rasa takut lah. Iya, wajar Pak. Kejadiannya 2 minggu yang lalu lah. Baru aja. Nggak lama. Gitu. Tapi cuma itu ya Pak ya fenomena yang nggak ada. Fenomena di sini di lapangan sini pada waktu itu ada seni budaya Padang Bulan ya.
kita spot foto ya, spot foto kita nggak sengaja ya. Kita memoto asap. Asap itu berbentuk seperti kayak semar gitu ya. Nggak tahu kayak semar, kayak singa gitu loh. Ada orang yang mengatakan itu semar, ada yang mengatakan itu singa, ya terserah lah. Pokoknya yang penting saya video nggak sengaja. Ada videonya di saya, buktinya ada. Itu jelas. Temenan, nggak goroan. Nggak dibuat. Nggak kaleng-kaleng, nggak sengaja kok. Seperti itu. Seperti itu. Dan untuk apa namanya sandingan yang kedua, di situ ada pohon beringin yang sama dengan bentuknya ini, ya. Tahunnya juga sama, tanamnya juga sama, ya. Terus yang kedua itu di sini, di sana pernah ada apa? Ditemukan patung-patung yang berserakan. Dan sampai sekarang untuk pohon beringinnya dibuat untuk santai-santai. Dan kolamnya bukan kolam ya, sendangnya ya, masih ada sampai sekarang. Monggo kita ke sana. Nggih, bisa Pak. Ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Asa 2 Dunia. Sore ini saya bersama Pak Solikin bertemu dengan Ketua RT di sekitar Candi Jawi, Pak. Yaitu Pak Ahmad, atau sering dipanggil terkenalnya Bang Ahmad. Betul. Mungkin banyak yang tahu kalau cerita di Candi Jawi itu sekitarannya ada kayak pemandian, yaitu Sumber Jeding ya Pak. Ya. Nah, beliau ini lebih tahu tentang Sumber Jeding ini, sejarahnya bagaimana dan digunakan untuk apa saja selama ini. Mari kita tanyakan ke beliau. Pak Suri mau menanyakan sejarahnya ini bagaimana Sumber Jeding. Kalau dari Sumber Jeding sendiri itu merana ke cerita rakyat tadi ya. Jadi bukan cerita sejarah di kitab negara ketatanegaraan, bukan, nggak ada ya. Tapi kalau di cerita rakyat yang sampai sekarang diyakini, Sumber Jeding ini sumber yang diyakini awal mulanya si Putri Jawi tersebut membuka sayembara yang dimenangkan oleh Kebuswayo tadi. Akhirnya Sumber Jeding itu muncullah air yang dinamakan sekarang itu Sumber Jeding, yaitu jadi kemenangan Kebuswayo untuk menggali air di Candi Wates di Jawi. Akhirnya masyarakat sini untuk menanam suatu, kalau orang Jawa mengatakan tetenger, itu ditanamlah pohon beringin itu di sini. Jadi pohon beringin di sini sama pohon beringin di Jawi itu hampir sama usianya, sekitar 200 tahun lebih. Siap seperti itu. Dan juga di situ diidentifikasi kemarin dulu ya, sebelum kita ada di sini, dipercaya kata para yang tua-tua di sini dan juga kami, di situ diketemukanlah arca-arca yang sekarang sudah diboyong ke yang kemarin ya, yang dulu dibayar berulang. Gitu Bang Ahmad ya? Betul. Itu berapa banyak Bang Ahmad yang diketemukan? Kalau di situ itu besar sekali, hampir setengah meter. Patungnya itu patung putri besar. Tapi kalau yang di dalam itu patungnya kecil-kecil. Tapi banyak, waktu itu saya belum lahir, kata-kata orang tua-tua dulu. Seperti itulah. Jadi kita masih belum lahir, jadi yang dipercaya sama dari turun temurun bahwasannya itu pernah diambil ya, diselamatkan, di balai penyelamatkan sama, sehingga di sini sudah dipercaya ini dikeramatkan, dan airnya itu memang bertujuan untuk panguripan, jadi untuk kehidupan masyarakat sini, jadi diperjualbelikan, jadi untuk kontribusi untuk pangan masyarakat sini airnya, jadi dimanfaatkan diketuai oleh beliaunya sendiri, yaitu
ketua RT-nya, jadi dikontribusikan sehingga sampai sekarang menjadi jual beli air di sini, dan itu izinnya sudah selesai alhamdulillah kemarin Pak Muhammad ya. Jadi ini sudah berizin, dan ini rencana kemudian untuk di sumber itu Bang Ahmad itu menyarankan untuk mengumpulkan masyarakat ini supaya dimanfaatkan menjadi kolam renang wisata religi. Rencana seperti itu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Kedepannya seperti itu. Insya Allah. Tapi selain pariwisata apa pernah dibuat orang untuk mungkin ada yang ritual atau apa ya ritual mungkin nanti bisa langsung. Gini 2 bulan yang lalu itu saya tahu ada tamu perempuan izin ke saya, Pak saya mau mandi. Ya silakan habiskan aja airnya. Nah situ ada orang 5 orang kalau nggak salah. Terus 1 bulan yang lalu juga ada seperti orang datang nggak tahu, yaitu lampu disuruh matiin semua, ya tak pateni semua, terus mandi di situ 1 keluarga. Saya nggak tahu orang kemana, nggak tahu, yang penting tak tunggu sampai selesai seperti itu. Biasanya orang cari jodoh itu biasanya mandi di sini. Kebanyakan seperti itulah cerita-ceritanya itu. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau nyari jodoh tapi nggak dapat, siapa tahu bisa berendam. Bisa berendam di situ. Mampir di sini ya nggak apa-apa. Yang penting ada izin ke RT RW setempat. Gitu. Kebetulan untuk kemudian harinya nanti ini dibuat dinasti wisata religi ya. Insya Allah. Bagi para peritual, bagi para apa ya pecinta 2 dunia ya. Monggo silakan untuk hadir ke Jawi dan menikmati eksotis edukasi maupun kegoiban di Candi Jawi. Ini bisa diidentifikasi langsung, pembuktiannya ada, sudah ada. Seperti itu. Tapi yang memangnya pagi sering kok orang-orang mandi sekitar jam 12 atau jam 10 tergantung malam gitu. Malam pokoknya malam. Nah, malam itu sering perempuan mandi. Saya sih nggak tahu. Oh silakan aja, silakan aja. Malah saya suruh habiskan airnya nggak apa-apa. Karena mengerucut terhadap cerita masyarakat tentang masalah Putri Jawi tadi. Karena di situ membuat sayembara, karena di sini nih dulunya itu pernah ketelatan air, nggak ada air, kekeringan air, sehingga sampai yang namanya Kusuwayu itu menggali sumur dan muncul airnya pertama kali ya di Jeding ini, sehingga itu dipercaya sama masyarakat dan lingkungan Candi Wates ini dipercaya air ini bisa untuk sarana mencari jodoh, sarana lain-lain dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pohon beringinnya ini Pak ya, pohonnya itu kayak ada mistis yang tadi kucing itu ya. Ya. Kalau di sini kira-kira pernah kejadian apa? Kalau sini nggak ada kejadian sama sekali, nggak pernah. Cuma dulu memang adanya arca, arcanya ya tadi itu dibawa ke terowongan. Arca mistis itu ada. Yang diambil sama dinas perbakalan. Yang dinas perbakalan. Takutnya hilang. Diselamatkan lah. Jadi fenomena di sini itu karena mungkin ini tempat jual beli air ya, sehingga mistiknya itu kan berkurang mistiknya. Jadi kalau mistik di dalam sendang sendiri di air sendiri itu masih kental sampai sekarang. Nah, ini rencananya direhab, didesain khusus kegunaannya supaya ada. Iya Pak. Rencana kemudian seperti itu dari pengamat sendiri. Iya. Nah untuk ini pohon beringin, kenapa kalau kita ngomong hampir sama, karena pohon beringin ini pohonnya sudah nggak ada, tinggal akarnya. Iya. Ini hidup sama akar. Mungkin ada pesan-pesan yang untuk menjaga kelestarian candi atau pemandian ini dari Pak Pemimpin sama Bang. Kalau pesan kami berdua, jadi untuk Candi Jawi kunjungi, lindungi, lestarikan. Dan sekaligus untuk lingkungan yang ada pemandiannya, yang ada telaganya ini, kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para teman-teman penonton Asa 2 Dunia. Sekian perjalanan kami di Candi Jawi dan Sumber Jeding ini. Terima kasih
sama-sama. menemani kami dan maaf kami juga merepotkan dan meminta waktu. Nggak repot, Nggak repot. Kiranya teman-teman di sini mau mengunjungi area Prigen Pasuruan ini di Candi Jawi atau Sumber Jeding, bisa langsung kontak beliau. Dan terutama untuk Candi Jawi, jika ingin masuk candi juga harus minta izin ke Pak Sul. Pak Sul. Kalau mau ke Sumber ini langsung ke Pak Bang Ahmad atau bebas. Siap. Siap. Pokoknya rawat, lestarikan Allah dari waktu. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Oke, terima kasih untuk penonton setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, Rahayu. rahayu. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Tetap di Asa Dua Dunia. Asa Dua Dunia.